Sasa geng, apa kabar? Kita ketemu lagi bersama saya Imam Darto. Dan sekarang akan ngobrol-ngobrol bareng, karena ini sesuatu yang kita alami bersama nih guys. Ya kan, pasti Sasa geng di rumah atau dimanapun yang sedang menonton juga mengalaminya, yaitu kefrustasian. Gak bisa bohong dong ya kan, pasti kefrustasian di rumah aja. Ya kan, awal-awalnya emang suruh, cuma lama-lama ini gimana nih, kita nggak, we are social people, we need to see other people. Kita perlu berinteraksi, kita perlu berkarya, kita perlu mendengarkan musik salah satunya supaya tetap waras gitu kan. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih bersama Sasa geng gue. Wah, ini Sasa geng gue yang kita selain emang generasi micin, kita juga doyan nonton konser. Terakhir tuh nonton konser Air Supply kalau nggak salah, atau Michael Lawrence Turok ya, antara dua itulah. Oke, gue akan memperkenalkan dengan Sasa geng gue. Ini ada Adam, Anja, dan Mario. Yo. Ini bentar. Tok. Michael Lawrence Turok itu tahun berapa konsernya Tok ya? Oh no. Itu masih awal-awal karena mereka baru belajar kan. Michael Lawrence Turok Bisa. awal-awal banget. Nah sekarang mereka udah rocker, Michael is rocker gitu sekarang. Yo, gila gue kangen banget guys sama kalian. Emang kita akrab Tok? Akrab gak sih? Gini, di update dong kalian di rumah ngapain aja, mungkin dari Anja saya. Wow. Gue bosen banget sih dari kemarin di rumah doang. Paling gue kayak nontonin. Kenapa? Ya nggak bisa ngapa-ngapain juga nggak sih, kita kemana-mana juga nggak bisa. Akhirnya nonton kayak konser-konser aja gitu di YouTube. Oke, Adam, lu ngapain aja Dam di rumah Dam? Apa ya, mulai ngulik hobi baru sih. Dulu gua sering main gitar, sekarang jadi lebih sering sih. Lu masih ngulik gitar? Masih. Tapi lagi Lebih baik lu tinggalkan, karena lu nggak begitu jago sih. Kalau gue denger lu ngulik gitar, lu agak-agak biasa aja Dam. Cobalah cari hobi lain, koleksi kain cupang mungkin. Kayaknya lebih cocok. nanti jadi taruhan cupang gue jadinya, jadi sabung cupang. Wah. Kalau Mario ngapain yuk? Oh ya, gua Iya. Gua ngecat kamar sama ngedekor kamar. Kan orang tuh banyak Tok sekarang Tok yang ngecat kamar, dekor kamar. Lu kayak gitu juga nggak? Kalau gue tuh kayak gitu-gitu tinggal telepon ya guys. Maksudnya ngapain sendiri? Gue cuma tinggal, hello interior designer, hello architect, please I want this. Jadi. Tapi guys. Oke, siap. Ini berkaitan dengan musik juga, musik, berkreasi, dan juga di rumah aja gitu kan. Itu satu hal yang gimana sih? Di rumah aja tapi kita suruh bermusik. Di rumah aja suruh berkreasi. Mana bisa? Ya kan? Kalau gue nge-band ya gue harus manggung di depan orang banyak. Kalau gue musisi gue harus ke studio dengan peralatan lengkap. Logikanya seperti itu kan. Ini gue ada cerita yang mungkin bisa gue share ke kalian juga, berkaitan dengan aktivitas gue selama PSBB ini, yaitu podcasting, ya kan, dan juga musik. Jadi kemarin itu ada sebuah email masuk ke emailnya salah satu personelnya podcast Mas, yaitu Omes. Email itu datang dari seorang tukang dodol di Bogor yang dia berkeluh kesah. Saya bukan diusir ya. Saya tidak bisa membayar kontrakan saya, sehingga saya harus pergi dari kontrakan Ini saya. beneran nih? Ini beneran? Ini jahat. Beneran? Kasian banget. Beneran? Asli. Bukan yang gimana? Si pemilik kontrakan ya, kalau lo nggak bisa bayar, ya gue juga butuh duit kan. sih. Itu it's human nature lah. Terus? Dia itu uang tinggal sisa berapa ya? 40.000 apa? Dikirim ke anak istrinya di Cirebon apa di Garut? Pokoknya di daerah Jawa Barat. Terus saya sudah
3 hari ini sahur hanya pakai air putih. Saking gak ada duitnya guys. Tapi di keterpurukannya itu dia tetap bisa berkreasi. Tahu nggak dia Dengan ngapain? cara? Dia ngirimin Ngapain? voice note. Dia ngirimin voice note. Dia nyanyi. Nyanyi apaan? Lo mau denger gak? Waktu gue dengerin sih agak-agak gimana ya? Mau ketawa iya, tapi kasihan juga iya. Tapi kalau didengerin itu sebenarnya bagus lagunya. Namanya Rizal. Kamu tidak apa-apa, bermaafan lewat HP saja. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita kembali fitri. Tong teng tong teng 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 tong teng tet. Tong teng tong teng 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 tong teng tet. Teng tong tong tet tong tet. Tong 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 tet tong tet. Teng teng tong tet tong teng teng tong teng. Itu men, itu dia ngirim lagu hampir 5 menit. Pure pakai mulut dia. Full dengan lirik apa segala macam. Awalnya kita dengerin mau ketawa, cuma ini bisa jadi sesuatu. Dan itu akhirnya kita si podcast Mas, guys, gimana kalau lagu itu kita beli rights-nya. Akhirnya kita hubungin dia, Jal, lagu lo kita beli rights-nya, mau nggak kita jadiin lagu beneran? Serius bang, serius. Ya udah, ini akhirnya gue sama Omes sama Enggok sama Surya menyanyikannya seperti ini. Gak bisa mudik gak apa-apa. Ganteng banget Kaitan. Apa-apanya lewat HP aja. Mohon maaf lahir dan batin, corona beres kita samperin. Gak punya uang itu apa-apa, Keren kan? tapi sehat justru yang utama. Anyway, Gokil, akhirnya ya, lagu dari- itu beneran kita rilis, kita publish di Spotify, dan ya udah sekarang udah bisa didengerin oleh khalayak ramai. Jadi ini salah satu cara juga buat mungkin jadi inspirasi buat geng Sasa di rumah. Kalau gue mau ngapain ya? Gue suka ngomong, gue suka cerita, ya udah podcastan aja. Tapi gue nggak punya alatnya, ya udah rekam aja di sini. Iya sih benar. Sekarang sesimpel itu loh guys. Termasuk mengawinkan antar konten antar platform. Misalnya kayak tadi nih, si Rizal punya ide, abis itu kita ceritain di podcast. Rizal punya ide musik gini. Abis itu kita bikin musiknya, kita rilis beneran, jadi kan cross platform tuh. Benar. Kita rilis di Spotify-nya, lagunya, musiknya, ceritanya kita taruh di podcast. Terus untuk amplify-nya di sosial media masing-masing. Jadi resources tuh udah ada untuk berbuat Iya, itu jadi memang gitu. kayak menurut gue sih ya sekarang tuh kalau lo lagi di rumah aja, lagi ngapa-ngapain, musik tuh udah paling pas banget, apalagi dibantu sama podcast, jadi lo tahu cerita-cerita orang gitu. Bicara kali ya. musik, sik. Berapa? Ini ada seorang wanita juga yang dia telah menembus kancah internasional dengan karya-karyanya. Dan ini dia bisa dibilang adalah kakaknya semua orang. Kakaknya semua. Karula. Hai Kalula. Aduh, geng Mana nih Kalula? Sasa, halo. Ya ampun, akhirnya gue berjumpa sama orang setelah 3 bulan di rumah. Thank you guys. Kalula gimana nih di rumah aja, work from home? Ada apa yang bisa diceritain? Surprisingly seneng banget sih, tapi kayaknya kalau untuk musik kayaknya tahun depan kali ya baru kelihatan akan normal gitu. Soalnya untuk konser yang benar-benar kayak ada event yang kita datang kayaknya belum Iya. dulu lah ya guys ya, kayak masih nggak aman gitu. Yang bikin beda sebenarnya nih dari produksi musik di masa-masa kayak gini tuh, ada nggak sih tantangannya? Mungkin lu nggak bisa sering ketemu sama Feel-nya mungkin kali ya. kan ya, feel-nya, iya kayak gitu. Tantangannya yang pertama pasti inspirasi, karena kan setiap hari ngeliatnya kamar, rumah, terus itu kan pasti membatasi eksplorasi dari segi kreatifnya gitu. Tapi
untung banget kita tuh sekarang WFH udah ada internet. Coba kalau nggak ada, bayangin nggak kayak ngapain gitu di rumah, bener-bener kayak di goa gitu. Mat gay banget. Kalau lo boleh cerita lo, katanya lagi ada project lagu ya sama pacarnya? Sebenarnya itu kayaknya terjadinya karena sebenarnya tuh gue nggak pernah mau kerja sama pacar sih. Kayak menurut gue itu kayak dari awal tuh big no karena ya nggak sih, coba nih ada cewek juga nih, ada Ibu Anja coba. Anja. Ya nggak sih, kalau Silakan. kerja sama pacar tuh kadang malah lebih ribet dibanding kerja sama Teman. tim atau orang yang Iya. temen gitu. Iya sih. Ya nggak sih? Soalnya pakai emosi juga gitu nggak sih pasti kalau ceritanya lagi bad mood jadi Tuh. Wah. ngaruh banget nggak sih? Iya sih, tapi ya itu tadi Tapi- sih. Akhirnya mau nggak mau kan kerja sama bareng pacar nih. Jadi kayak ya udah deh gitu, karena kita berdua tahu kayak oh lo di rumah doang nih, lo nggak kemana-mana, ya pasti aman lah, tahu kita berdua tuh kemana aja, paling grocery shopping doang. Dan karena dia juga pekerjaannya produser dan musisi, jadi emang nggak pernah keluar rumah gitu. Jadi dan dia punya studio juga di dalam rumahnya, jadi kayaknya kondisinya lebih aman aja lah, kayak nggak mungkin harus body temperature check atau rapid test gitu lah. Akhirnya tapi waktu itu studionya juga cuman baru 2-3 kali sih, tapi udah jadi lagunya dan tinggal proses mixing mastering tadi. Yang biasanya kalian Mas Darto nih kan, nanti yang mixing lo aja gimana? Kayaknya bisa Rezeki nih dapet ya kan, lo yang mixing mastering. dapet job. Nggak ada, saya sibuk, nggak ada waktunya. I'm Oh. so busy for everybody else's Darto music. lebih ke jaga I studio only aja have kayaknya. time. Ya. Iya, benar. Saya jaga Aduh. studio jam-jaman sih emang. Iya. Iya, jadinya ya gitu sih akhirnya. Tapi mood gini loh, mood bikin lagu pada saat karantina dan mood bikin lagu sebelum karantina itu tuh ngaruh banget, dan jadi output lagunya tuh Beda. kerasa banget beda banget sama yang biasa pernah dibikin gitu. Kayak biasanya bikin lagunya kayak A gitu, terus ini kerja sama orang lain, terus studioannya juga cuma ngeliatnya rumah-rumah doang, kayak ngeliatnya komputer doang gitu, jadinya hasilnya juga beda sih. Oke. Kayak surprisingly. Tapi kan kalau lah ya makanan bisa jadi sumber inspirasi dong. Kamu Ya, juga bisa jelas. cari Jelas. inspirasi dari makanan dong. iya, karena biasanya kan gini kan, kalau di luar mungkin pemandangannya kayak ngeliat-liat traveling atau misalnya ngeliat-liat hal-hal yang beda, jadinya inspirasinya beda gitu. Terus kalau udah studio pasti lapar deh. Lo juga podcastan pasti lapar kan? Kayak in between lo pasti Lapar pengen lah. ngemil, pengen. Kalau gue Iya. tuh, gue guilty sih. Gue sebenarnya anaknya mecin banget. Generasi micin saya. Iya, Eh. guilty as charged. Karena Saya- menurut gue inspiratif banget gitu. Kayak lo pengen makan yang gurih-gurih, yang asin-asin gitu. Kayak aduh, gue udah stuck gitu, otak lo tuh kayak pengen cemil apa. Biasanya sih gue langsung kayak udah deh french fries aja goreng, atau kayak apa nugget atau apa gitu yang gampang aja, atau misalnya kayak chicken strips atau apa, pokoknya yang something yang crunchy, yang gorengan. Kalau kalian biasanya apa? Kalau di Wah. rumah? Kalau aku sih langsung sasa ya. Wah, Itu langsung kita dibokong ide. Generasi micin. gitu ya. Lo kayak Salt Bay gitu nggak dengan? Gitu ya, Tapi jadi- ngaruh sih, jadi makanan inspirasi. ngaruh banget. Parah. Iya, makanan tuh stagnan. Lo kalau udah lapar, gue nggak bisa mikir sih. Oh no! Makanannya Kalula plain aja atau pakai apa kira-kira? Kenapa begitu ya? Kenapa gitu nanyanya? Iya. Kenapa begitu? Maksudnya makan digorengnya plain aja Oh. atau pakai apa kira-kira? Ya pakai tepung bumbu sih. Biasanya gue pakai tepung bumbu, atau biasanya gue pakein kayak dippingsnya macam-macam. Banyak Iya. banget soalnya. Kadang-kadang kan apalagi kalau di rumah lo nggak ada waktu banyak untuk masak kan, lo pasti mager, Nah. ya kan? Gue mendingan bikin spend waktu buat bikin nulis musik dibanding gue suruh nyari bumbu Oh, dapur, gitu. nggak sih? Kayak wasting Lanjut time. toh. Bumbunya apa tuh kira-kira? Ya gue pakai salsa bun, sama lo tuh. Gue gengsi aja ngaku sama Madarto, gue gak mau ngaku sama. Gimana Cahyono udah dikasih pancingan. Oke, terima kasih Kalula. Terima kasih Mas Anja. Imam Darto, terima kasih Terima Anja. kasih Adam. Terima kasih Terima Adam kasih dan Mario juga. Mario. Dan Yes. Oke, terima kasih buat Sasa yang telah mensukseskan
obrolan kita kali ini. Buat Sasa Geng, tungguin obrolan-obrolan kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow @sasa melezatkan dan juga @kreasi_sasa. Karena ini akan dibikin 100 episode ya, dengan saya menjadi hostnya tiap-tiap episodenya. Jadi tunggu saja bersama Darto Sasa, gitu nama baru saya. Oke guys. Bye geng Sasa. Sasa mania mantap.